Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Nisa dari kelompok 10. Di sini saya dengan rekan saya akan menjelaskan tentang hasil review jurnal internasional. Penjelasan pertama dengan saya sendiri, dan yang kedua dijelaskan oleh teman kita Hasnah Khairani. Baiklah, di sini kelompok 10 mengangkat judul Jurnal Internasional tentang pengaruh kebijakan moneter terhadap kinerja bisnis perbankan syariah dengan dosen pengampu Ibu Ilpi Rahmi Putri MSI. Baiklah, langsung saja penjelasan dari saya, yaitu di sini terdapat ringkasan yang dimana ada identitas jurnal, yaitu judul artikel pengaruh kebijakan moneter terhadap kinerja bisnis perbankan syariah. Nama jurnal, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. Pengarang yaitu Asmaul Husna, Atika Syakrul Wahyudi, dan Andi Sumitra. Dengan ISSN 1693 sampai 7597 dan halaman terdapat 11. Yang selanjutnya ada ringkasan jurnal di mana ada pendahuluan, yaitu perbankan syariah saat ini di tengah berada kondisi ditopang oleh semangat yang membara. Guna mencapai pertumbuhan terus-menerus dan berkelanjutan, para akademisi dan praktisi secara bergelombang terus mencurahkan gagasan pemikiran terkait pemikiran pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah, baik di skala lokal Indonesia maupun dalam ruang lingkup dunia internasional. Semua harapan menjadi harapan doa untuk semua umat manusia, walaupun tentu masih saja terdapat banyak tantangan dan hambatan dalam mencapai kemaslahatan bersama. Dalam artikel ini, penulis melakukan kajian atas literatur yang telah eksis sebelumnya, guna mendapatkan atau mengetahui pengaruh dari kebijakan moneter terhadap kinerja bisnis perbankan syariah yang ada di Indonesia dan di dunia internasional. Dengan dituliskan pendahuluan akan mempermudah pembaca untuk memahami permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ilmiah secara urut, jelas, dan terperinci. Yang selanjutnya ada kajian teori, yaitu bank sentral adalah negara pasti memiliki tujuan dari kebijakan moneter yang diambilnya. Selama berabad-abad, kebijakan moneter dipandang sebagai suatu proses ganda yang memutuskan tentang jumlah uang yang beredar dan memutuskan untuk mencetak uang kertas dengan tujuan untuk mengkreasikan atau menciptakan kredit. Sementara ini, sebagai bagian dari otoritas moneter, suku bunga dan interest tidak dikoordinasikan dengan bentuk lain dari kebijakan moneter. Yang selanjutnya ada metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk menjawab tujuan penelitian. Studi literatur yang digunakan dalam penelitian ini merupakan suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan artikel jurnal dengan tema sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini dibantu oleh software Publish dan untuk menghimpun artikel jurnal yang relevan dan selanjutnya melakukan analisis isi atau konten analisis. Tujuan dari analisis isi ini adalah untuk menentukan isi dan teks. Analisis konten adalah studi yang bertujuan untuk membuat deskripsi dan tidak memihak dan sistematis dari konten yang sedang dipertimbangkan. Yang selanjutnya ada hasil pembahasan. Artikel Publish yang digunakan pada kajian literatur ini diperoleh secara umum melalui dua tahapan, yaitu tahapan pencarian dan atau penelusuran artikel dalam publikasi-publikasi online, serta tahapan filtering artikel untuk mendapatkan artikel-artikel yang bersesuaian dengan topik yang diteliti. Tahapan penelusuran artikel jurnal bersesuaian pada paper ini dilakukan
dengan bantuan software publish offering dengan beberapa kata kunci atau keyword tertentu yang berkaitan dengan topik transmisi kebijakan moneter syariah dan kinerja perbankan syariah. Hasil temuan dari proses kajian literatur ini mengerucut ke dalam dua klasifikasi temuan. Klasifikasi pertama yaitu hasil temuan yang berisikan pendapat-pendapat atau kesimpulan-kesimpulan pada peneliti mengenai eksistensi pengaruh kebijakan moneter terhadap kinerja perbankan syariah. Yang kedua yaitu ada pendapat-pendapat atau kesimpulan para peneliti mengenai ketidakpengaruhan kepada kebijakan moneter. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya, Hasnah Khairani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yang dimana saya di sini akan melanjutkan penjelasan diskusi, yang di dalam diskusi itu ada menjelaskan tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu adalah instrumen bank sentral yang sengaja dimasukkan untuk mengubah variabel keuangan, seperti suku bunga dan tingkat bunga yang beredar di suatu negara. Perekonomian yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan moneter, sama halnya dengan ilmu ekonomi Islam yang kita pelajari. Namun, ada perbedaan alatnya, yaitu di dalam ilmu ekonomi Islam dilarang menggunakan bunga. Bank syariah menggunakan prinsip syariah untuk menciptakan instrumen moneter. Dalam ekonomi Islam, tidak seperti instrumen moneter tradisional. Bank sentral tidak dapat menetapkan kebijakan tingkat diskonto. Dalam ekonomi Islam, bank sentral membutuhkan alat bebas bunga untuk mengontrol kebijakan moneter. Bank masih dapat mengatur jumlah uang beredar dalam perekonomian meskipun sistem bunga dihapuskan. Pada kebijakan moneter, sasaran yang ingin dicapai adalah memelihara kestabilan nilai uang baik terhadap faktor internal maupun eksternal yang dapat mewujudkan kestabilan ekonomi di suatu negara. Sistem ekonomi moneter Islam merupakan subsistem dari sistem ekonomi Islam yang tujuannya untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Maqasid syariah menegakkan keadilan untuk mewujudkan keadilan dalam semua bidang kehidupan manusia dan menghasilkan kemaslahatan, yaitu menghasilkan kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan khusus untuk pihak tertentu. Kesimpulannya, kajian literatur yang ditujukan untuk menyelidiki efek kebijakan moneter terhadap kinerja perbankan syariah, penelitian-penelitian mengenai topik tersebut, baik di level lokal Indonesia maupun internasional, menghasilkan temuan yang berbeda. Sebagian besar penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan moneter dengan instrumen moneter sebagai proksi berpengaruh secara negatif terhadap kinerja perbankan syariah. Sebagian penelitian lainnya menyimpulkan bahwa kebijakan moneter tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perbankan syariah. Konsep black box yang melekat pada tema kebijakan moneter menjadi dasar awalan jawaban atas penyebab perbedaan hasil tersebut. Perilaku para stakeholder yang berkaitan dengan kebijakan moneter dan perbankan syariah, time lag yang terjadi, serta fleksibilitas jalur kebijakan moneter merupakan 3 penyebab yang disepakati bersama. Pada akhirnya, cara berpikir relatif out of the box dari para perilaku ekonomi, khususnya perbankan, dan juga kolaborasi yang kuat dengan pihak regulator terkait ketersediaan instrumen-instrumen keuangan berbasis syariah, mudah-mudahan bisa menjadi sebuah jalan kebangkitan perbankan syariah di masa mendatang. Pembahasan kelebihan jurnal. Jurnal dari segi penyampaian penulisannya dan tata bahasanya sangat bersifat komunikatif dan informatif, sehingga pembaca jurnal ini sangat memahami, dan kami selaku penulis yang mengkritik jurnal memahami dengan jelas maksud yang ingin disampaikan penulis. Kekurangan jurnal tidak terdapat penerbit.
Kesimpulan dari jurnal yang telah kami paparkan untuk referensi penyelesaian tugas kritikal jurnal review pada mata kuliah akuntansi perbankan syariah, jurnal tersebut sudah cukup jelas untuk mengetahui betapa pentingnya pengaruh kebijakan moneter terhadap kinerja bisnis perbankan syariah. Di dalam penelitian jurnal, penulis sudah mencakup pendahuluan, kajian teori, metodologi, penelitian, pembahasan, dan kesimpulan, dan jurnal dapat dijadikan sebagai referensi untuk penyelesaian tugas kritikal jurnal review. Walaupun masih ada kata dan kalimat yang sulit untuk dipahami, akan tetapi jurnal tersebut untuk layak dijadikan sebagai bahan referensi. Adapun saran yang bisa kami sampaikan terlebih disampaikan kepada penulis jurnal dalam penelitian selanjutnya agar penelitian lebih jelas lagi dari segi kata maupun kalimat agar lebih mudah dipahami bagi para pembacanya. Kami selaku penyusun makalah ini menyadari bahwa penyajian review ini masih banyak kekurangan baik dari segi tata bahasa dan juga kalimat. Jika ada kritik dan saran bagi pembaca, kami terima dengan senang hati. Semoga apa yang kami sampaikan semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya, perwakilan dari kelompok 10, ingin berterima kasih kepada kalian semua telah mendengarkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.